Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga ketaatan kita dan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan melalui kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, dan ini kitab berisi tentang hadis-hadis tentang beradab, berakhlak, ya. Dan di pertemuan sebelumnya yang terakhir kita sudah membahas tentang hadis bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk memperbanyak mengajarkan orang untuk berbuat baik, karena Nabi mengatakan barang siapa yang mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, maka dia dapat pahala sama dengan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikuti petunjuk kebaikan kita. Itu pelajaran di pertemuan kita yang terakhir. Kita lanjutkan berikutnya, kita masuk ke dalam babul afwi was-safhi 'anil nas, yaitu tentang bab memaafkan dan berlapang dada kepada sesama manusia. Jadi dari judul kita bisa mengetahui bahwa dalam bab ini Imam Bukhari mengutip hadis-hadis tentang keutamaan memaafkan sesama manusia dan sekaligus berlapang dada di atas keburukan orang lain terhadap kita. Kita mulai dari hadis yang pertama, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Yahudiyah atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan Yahudi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendatangi Nabi bisyatin, dengan membawa atau menghadiahkan seekor kambing yang sudah masmumah, ya, kambing yang dipanggang
dan sudah masmumah, sudah diracuni. Jadi perempuan ini membawa ke Nabi paha kambing dan dadanya, dihadiahkan kepada Nabi, tapi sudah diberi racun. Fa'akala minha, dan kemudian Nabi memakannya. Faqil, lalu kemudian ada sahabat mengatakan kepada Nabi, ala taqtuluha, apakah tidak sebaiknya kita membunuh perempuan ini? Qala la, Nabi berkata, jangan. Fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik mengatakan, aku masih melihat bahawa racun tersebut masih tersisa di tenggorokan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah melakukan Allah, ini hadis ini menceritakan tentang suatu kisah, yaitu ketika Nabi diracuni oleh seorang perempuan dari Bani Khaybar, dan itu adalah kelompok orang-orang yang tinggal di Khaybar, dan mereka rata-rata adalah Yahudi. Jadi kalau kita telusuri lebih jauh, ini bermula dari dendamnya perempuan tersebut. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Khaybar. Kota Khaybar itu letaknya sekitar 150 km dari Madinah. Kadang-kadang kalau kita pergi berziarah dengan travel tertentu, itu dibawa ke kota Khaybar. Nah, ada apa dengan kota Khaybar ini? Jadi Khaybar ini tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di Khaybar, mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk merencanakan kejahatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mengetahui pengkhianatan orang Yahudi yang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, akhirnya Nabi memerintahkan untuk mereka menyerah. Namun mereka menolak untuk menyerah kepada Nabi. Akhirnya Nabi memeranginya. Nabi mengepung Khaybar, dan ujung cerita kota Khaybar berhasil ditaklukkan dan dimenangkan peperangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Dan banyak yang tewas dibunuh oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, salah satu yang menjadi korban adalah keluarga dari seorang perempuan Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Haris. Nah, Zainab binti Al-Haris ini telah meninggal suaminya, ayahnya, dan saudara-saudaranya dalam perang Khaybar tadi. Jadi dia menyimpan dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Khaybar
dikuasai oleh Nabi, Nabi membiarkan orang-orang Yahudi yang mau membayar pajak tetap tinggal di Khaybar, tapi dengan syarat membayar pajak karena sudah berada di negara Islam, itu di bawah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika keadaan sudah aman itulah rupanya benih-benih dendam itu masih tersisa di dalam hati Zainab binti Al-Haris. Nah, dia mencari tahu bagaimana cara untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dia menemukan salah satu caranya dengan memberikan racun pada makanan. Lalu dia mencari tahu makanan apa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dapatkan kabar bahawa Nabi menyukai kambing yang dipanggang, terutama di bahagian paha dan pundak kambing. Nah, akhirnya dia menyiapkan kambing yang dipanggang dan dia membubuhi racun, dan racun itu racun yang sangat mematikan, dan dibawalah makanan itu ke hadapan Nabi. Nabi pertama menolaknya karena Nabi mengira bahawa perempuan ini ingin bersedekah, dan Nabi tidak ingin merendahkan dirinya dan agama dengan menerima sedekah dari seorang Yahudi. Tapi kemudian perempuan ini mengatakan, ini hadiah, ini yang kuberikan ini hadiah kepadamu ya Rasul, bukan sedekah dari kami. Akhirnya Nabi menerima, dan diundanglah beberapa sahabat untuk memakan daging kambing tersebut. Nah, di dalam hadis yang sangat panjang itu diceritakan bahawa ketika Nabi mulai memakannya, itu ada sahabat yang juga ikut bersama Nabi memakannya. Baru satu suap atau dua suap Nabi memakan daging kambing tersebut, dijelaskan dalam hadis, rupanya daging kambing itu memberitahu Nabi bahawa dia sudah diracuni. Jadi yang memberitahu Nabi bahawa ada racun itu bukan ketika Nabi merasakan racun, tetapi ketika Nabi sudah memasukkan makanan itu, kebetulan begitu masuk lewat tenggorokan, diingatkan oleh daging. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Jadi dagingnya yang mengingatkan. Kata si daging, jangan engkau makan ya Rasulullah, karena aku telah diracuni. Makanya para ulama ahli hadis pun mengatakan mukjizat Nabi itu, mukjizat Nabi Muhammad itu lebih tinggi dibandingkan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang, dan semut pun ketika berbicara bisa didengarkan oleh Nabi Sulaiman. Itu yang bicara adalah makhluk hidup, makhluk yang masih bernyawa. Semut atau burung hudhud itu bicara dengan Nabi Sulaiman dalam keadaan mereka bernyawa. Sedangkan Nabi Muhammad itu bicara, mendengarkan perkataan dari daging kambing yang sudah dipanggang. Jadi daging tersebut memberitahu Nabi bahawa dirinya diracun. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengira bahawa mukjizat Nabi Sulaiman lebih tinggi, maka itu bisa menjadi salah satu dalil Nabi Muhammad malah bicara dengan sesuatu yang sudah dimatikan, sudah menjadi daging panggang
tapi masih bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya Nabi menghentikan untuk memakan daging tersebut. Langsung Nabi berhenti. Tapi ada sahabat yang sudah duluan memakannya. Nah, maka dari beberapa sahabat ada satu orang yang kemudian meninggal dunia dengan daging tersebut. Ya, ada yang mengatakan namanya Bisru bin Barra. Ya, beliau meninggal dunia. Nabi dan sahabat lain itu menyuruh untuk segera berbekam. Jadi Nabi pun segera berbekam di tengkuknya untuk mengeluarkan racun yang sudah bercampur dengan darahnya. Nah, ini kemudian membuat para sahabat marah mendengarkan kisah ini. Sahabat yang lain marah. Lalu sahabat-sahabat mencari perempuan yang telah memberikan hadiah kepada Nabi, yaitu Zainab binti Al-Haris. Dan ditangkaplah Zainab. Ketika ditangkap Zainab, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti disambung dengan hadis yang lain. Setelah ditangkap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha an zalika. Nabi bertanya kepada Zainab, apakah benar dia telah kenapa dia membubuhi racun pada daging kambing yang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Zainab berkata, aradtu liaqtulaka, sengaja aku bubuhi, aku ingin membunuhmu ya Rasulullah. Ya, jadi Zainab mengaku terus terang bahwa dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi berkata, ma kana Allah liyusallitaki ala zalika, sungguh Allah tidak memberi kuasa kepadamu untuk membunuhku. Jadi Nabi ingin mengatakan masalah kematian, pembunuhan, kalau Allah tidak memberi kuasa seseorang untuk menyebabkan kematian pada orang lain, maka tidak akan terjadi kematian itu. Jadi maksud Nabi, engkau tidak diberi kuasa oleh Allah untuk membunuhku. Dan ini menjadi dalil semua yang terjadi pada kita itu semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengatakan, iza ijtama'atil insu wal jinnu, kalau berkumpul seluruh jin dan manusia, ala ayadurruk, untuk membuat engkau celaka. Jadi kalau berkumpul seluruh jin dan manusia yang merencanakan untuk membunuhmu, mencelakakanmu, la yadurruk, tidak akan terjadi kecelakaan itu, atau tidak akan terjadi makar itu, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia tidak punya rasa takut, karena dia tahu kematian itu terjadi hanya dengan izin Allah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api, Nabi mengatakan, beliau mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi ketika mau dicampakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berkata, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya pelindung. Itu kalimat Nabi Ibrahim ketika dicampak ke dalam api. Jadi menyerahkan urusan pada Allah. Ketika beliau menyebutkan itu berulang-ulang, maka Allah kemudian tidak mengizinkan kematian datang kepada Ibrahim,
Maka apa yang terjadi? Walaupun api membara, tapi Ibrahim tidak terbakar di dalamnya, bahkan tidak tersentuh dengan api sedikit pun. Ini juga menjadi sebuah sandaran bagi kita bahwa semua kejahatan yang sedang direncanakan untuk menjatuhkan kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Tapi kalau ada orang yang sudah diizinkan untuk bisa terbunuh, walaupun dia hamba Allah yang saleh, maka tetap akan terbunuh. Waktu dibunuhnya Umar bin Khattab, seorang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi, ternyata Umar, seorang yang paling pemberani, meninggalnya pun dibunuh oleh Abu Lu'lu', dan itu dengan izin Allah. Ketika dibunuh Ali bin Abi Thalib oleh Abdul Rahman bin Muljam, itu yang direncanakan bunuh ada 4 orang. Jadi Ali bin Abi Thalib kan dibunuh di waktu subuh. Itu yang direncanakan untuk dibunuh bersamaan di subuh hari itu 4 orang yang dianggap pengkhianat oleh orang-orang Khawarij. Jadi pembunuh dipersiapkan untuk membunuh 4 orang itu, dan yang direncanakan bunuh adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu direncanakan bunuh. Ternyata yang 3 orang berhalangan. Ada yang sedang tidak berada di tempat, ada yang sedang sakit, tidak bisa hadir ke masjid. Akhirnya dari 4 orang yang direncanakan, itu yang terbunuh cuma 1, yaitu Ali bin Abi Thalib. Berarti Allah memang mengizinkan Ali untuk dibunuh. Yang lain belum waktunya, belum datang waktu ajalnya, maka Allah tak mengizinkan. Begitulah Nabi ingin mengatakan kepada perempuan ini, engkau merencanakan membunuhku, tapi Allah tak memberi kuasa kepadamu untuk membunuhku. Cukup banyak Bapak Ibu orang-orang yang dulu waktu kita konflik ternyata masih segar bugar sampai hari ini, dan cukup banyak orang-orang yang dulu masih sangat segar ternyata meninggal di masa konflik. Semua itu terjadi bukan karena konfliknya, tetapi karena izin Allah telah jatuh kepadanya putusan untuk meninggal. Makanya diharamkan oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat berandai-andai. Jadi seandainya ada orang yang naik pesawat, lalu ternyata dia meninggal, pesawatnya jatuh, maka kita seorang mukmin itu tidak boleh mengucapkan kalimat seandainya dia tidak naik pesawat itu, seandainya dia tidak ngambil tiket untuk yang jam itu, seandainya dia begini. Enggak, itu tidak boleh kata Nabi. Kenapa? Memang sudah ketentuan Allah. Allah yang membuat dia berkeinginan untuk pergi, lalu Allah yang membuat dia akan mengambil tiket di jam yang dia akan meninggal dunia, dan Allah yang membuat pesawat itu jatuh. Jadi semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin mengatakan kepada semua sahabat dan kepada kita semuanya bahwa perempuan Yahudi itu tidak ada kemampuan untuk membunuh Nabi kecuali diizinkan oleh Allah, dan ternyata racunnya itu tidak bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sempat Nabi memakannya. Lalu kemudian barulah nanti di dalam sambungan hadis yang lain, Pak, karena ada beberapa versi hadisnya, itu disebutkan, ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau ingin membunuhku?
Apa jawab perempuan itu? Kalau engkau benar seorang nabi, maka pasti engkau tahu bahawa daging ini telah kuracuni. Nah, jadi perempuan itu bermain dengan sebuah keyakinan. Kalau benar engkau seorang nabi, pasti engkau diberitahu oleh Tuhanmu bahawa daging ini telah diracuni. Dan ternyata benar-benar Allah memberitahu Nabi daging itu telah diracuni dengan cara daging itu berbicara kepada Nabi. Nah, nanti ada riwayat Pak yang mengatakan bahawa perempuan itu masuk Islam. Zainab binti Haris itu setelah mengetahui keadaan ternyata Nabi betul-betul seorang yang menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ini Zainab ini kemudian masuk Islam. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam beberapa riwayat, dia masuk Islam. Cuma walaupun dia masuk Islam, hukum qisas tetap ditegakkan oleh Nabi. Nah, jadi nanti dia masuk Islam dulu, lalu kemudian dikisas karena ada salah seorang sahabat yang mati, meninggal dunia setelah diracuni oleh si perempuan ini. Nah, dia masuk Islam, perempuan ini kemudian dikisas. Ya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian setelah perempuan itu diyakini dia memang berkeinginan membunuh Nabi, nanti baru para sahabat meminta izin kepada Nabi dengan berkata, ala naqtulha ya Rasulullah, apakah engkau izinkan kami membunuhnya? Ya, maksudnya kita bunuh saja perempuan ini. Ya. Qal, di situ Nabi kemudian mengatakan, jangan, jangan bunuh. Nah, ini yang menjadi poin utama dalam hadis ini, kenapa diletakkan di dalam bab memaafkan sesama manusia. Nabi tidak mengizinkan sahabat membunuh perempuan ini, malah Nabi kemudian memaafkannya karena perempuan ini, pertama menurut Nabi, dia memang sedang mencari sebuah keadilan menurut versi dia, yaitu dia merasa bahwa suaminya, ayahnya, saudara-saudaranya terbunuh di perang Khaybar. Jadi dendamnya itu yang membuat dia ingin membunuh Nabi. Lalu Nabi yang kedua melihat perempuan ini punya sebuah keyakinan untuk menguji kenabiannya, yaitu dengan kalimat yang tadi dia sebutkan, kalau engkau benar seorang nabi, pasti Allah akan memberitahumu tentang bahwa daging itu telah diracuni. Di situ menunjukkan dia ada keinginan untuk mencari tahu apakah ini nabi, sebenarnya nabi atau bukan. Dan buktinya dia kemudian masuk Islam. Jadi oleh karena itu, sikap Nabi memaafkan itu juga punya hal yang menjadi dasar. Jadi Nabi melihat ini perempuan ini betul-betul ada keinginan baik untuk mengenal dirinya lebih jauh. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, racun yang dibubuhkan oleh perempuan ini nanti sebelum meninggal Nabi SAW di umurnya yang ke-63 tahun, dalam hadis Aisyah, Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku masih bisa merasakan pedihnya efek racun yang dibubuhkan oleh seorang perempuan di Khaybar. Makanya kan di ujung hadis dari Anas bin Malik tadi, Anas bin Malik mengatakan bahwa kami masih mendapatkan racun itu fi lahawati Rasulillah, kami masih mendapatkan racun itu di tenggorokan Nabi, maksudnya masih berefek sampai Nabi mau meninggal pun sesekali Nabi masih merasakan efek racun tersebut, saking kuatnya racun tersebut. Cuma Nabi meninggalnya bukan karena racun tersebut. Begitulah seorang Nabi memaafkan orang yang menyakitinya. Makanya
orang-orang yang hari ini menyatakan dirinya mengikuti Nabi SAW, maka salah satu daripada amal yang paling hebat yang bisa kita ikuti dari Nabi adalah memaafkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pekerjaan yang paling susah kita lakukan adalah memaafkan ketika kita tersakiti. Meminta maaf susah, tetapi memaafkan lebih susah. Orang kalau meminta maaf, maka posisi dia itu sedang berharap. Orang ketika meminta maaf di atas kesalahannya, posisi dia adalah posisi orang yang sedang berada di bawah, berharap-harap agar dia diampuni. Makanya ada sedikit unsur keterpaksaan bagi orang yang meminta maaf. Dia takut kalau dia tidak dimaafkan, kalau dia berhadapan dengan seorang yang punya kuasa, maka bisa menjadi ancaman untuknya. Makanya kadang-kadang ada orang yang buru-buru minta maaf, takut ada efek untuknya di dunia kalau dia berhadapan dengan para penguasa. Atau meminta maaf dari seorang yang beriman karena dia takut kalau tidak dimaafkan di dunia nanti akan berakibat di akhirat, dan azab di akhirat itu lebih dahsyat berkali lipat dibandingkan azab dunia. Makanya semua perbuatan yang menyakiti orang lain itu Allah tidak bisa maafkan kecuali dimaafkan oleh orang tersebut. Apakah yang kita sakiti badannya atau perasaannya atau hartanya, itu Allah tidak maafkan. Karena di sisi Allah, Allah bisa maafkan hamba suka-suka kalau berurusan dengannya. Allah bisa maafkan hamba suka-suka kalau berurusan dengannya. Hamba tidak salat berpuluh tahun, lalu kemudian dia menemukan pintu taubat, baru salat sehari meninggal, padahal belum sempat dia mengqadha seluruhnya. Itu Allah bisa maafkan walaupun dia baru taubat hanya sehari. Seorang hamba menjadi kafir bertahun-tahun, hanya dengan mengucap syahadat Allah bisa maafkan. Makanya kan banyak hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsi, hambaku itu kalau hari ini berdosa lalu dia meminta maaf atau memohon ampun kepada aku, ku ampunkan. Besoknya dia berdosa lagi lalu dia meminta ampun lagi kepada aku, ku maafkan, ku ampunkan, kata Allah. Falyaf'al ma yasha. Sampai kata Allah dalam hadis qudsi, suka-suka engkau lah, lakukanlah suka-suka engkau. Maksud suka-suka engkau begini, hari ini orang dosa, besok taubat, dikasih taubat oleh Allah, dimaafkan. Lalu lusa dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, tetap dimaafkan. Suka-suka engkau, maksudnya engkau hari ini berdosa lalu engkau bertobat, tetap ku ampunkan. Sampai segitunya. Cuma masalahnya orang yang seperti ini, dia tidak tahu ajalnya datang apakah ketika sedang mengulang maksiatnya atau sedang diterima taubatnya. Itu resikonya. Jadi menyotanging tirop preman, kalau ada preman Pak, berbuat kejahatan, itu di sisi Allah, kalau kejahatannya hanya dengan Allah, enggak salat, enggak puasa, kan cukup banyak orang enggak salat, enggak puasa. Itu kalau dia taubat lalu meninggal di waktu dia sedang taubat, Allah maafkan segalanya. Itu sudah janji Allah. Yang tidak Allah maafkan yang mana? Yang berhubungan dengan sesama manusia. Itu Allah tidak bisa maafkan. Bukan tak mampu memaafkan, tetapi tidak bisa dimaafkan sampai orang yang tersakiti itu memaafkan.
Makanya ada orang yang minta maaf itu karena takut dia nanti akan berhadapan lebih berat urusannya di pengadilan akhirat. Jadi meminta maaf itu berat, tetapi masih lebih mudah dilakukan, walaupun nanti beratnya itu karena dibisik-bisikkan, dipanas-panasi oleh syaitan. Syaitan akan mengatakan, "Oh, tu apa minta maaf? Hebat kali dia. Memang siapa dia? Ya, apa urusannya? Ya, menyoji pelai je baklum kepulung yak laki maaf bak haji." Contoh-contoh begitu Pak. Itu bisikan-bisikan syaitan, sehingga kita terus menunda minta maaf, terus menunda minta maaf, padahal kita yang salah. Ada orang bodoh yang minta maaf ke orang lain, sebenarnya tidak minta maaf, dia hanya mengirimkan selebaran mengucapkan hari raya Idul Fitri. Kirimkan WA, ucap selamat lebaran atau selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang dia kirimkan. Lalu ditanya orang, sudah minta maaf atas dosa-dosamu, mengupatnya, engkau belum bayar hutangnya? Dia mengatakan, sudah, saya minta maaf, tadi saya sudah sambil ucapan Idul Fitri saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Lalu dia merasa sudah minta maaf. Itu tidak begitu. Minta maaf itu harus dimaafkan. Minta maaf itu harus keluar kemaafan dari hati yang paling tulus dari orang yang kita sakiti. Datangi rumahnya, minta maaf di atas dosa kita kepadanya, itu baru selesai. Jadi tidak bisa dengan pasang-pasang spanduk di tengah jalan mohon maaf lahir batin, tidak bisa. Nah, jadi itu kalau minta maaf itu saja berat, Pak. Tapi yang lebih berat adalah memaafkan. Kenapa lebih berat? Karena posisi kita ketika itu posisi sedang berada di atas. Dia menyembah-nyembah minta maaf, kita sedang superior, kita sedang berada di posisi yang, ya kamu sekarang datang ke saya minta maaf begini. Lalu kita naik, gengsi kita naik, kita merasa bahwa suka-suka saya lah mau maafkan atau tidak. Makanya kenapa para suami itu jarang minta maaf sama istri. Bahkan kedanyo agam, Pak, itu jarang minta maaf sama istri. Yang lebih sering istri minta maaf sama suami. Istri kalau sudah salah itu buru-buru dapat maahlung, kang salah lung dapat maahlung. Tapi kita kalau sudah memarahi istri, kita tahu kita yang salah, kita tahu kita yang silap, tapi kita jarang mengucapkan kata maahlung benar apa? Jarang. Malah kita menahan gengsi kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Itu karena sifat superior kita, Pak. Sifat kita ini qawam, pemimpin. Makanya hal seperti ini diganggu juga oleh syaitan. Memberi maaf itu diganggu oleh syaitan. Syaitan mungkin akan berbisik, tidak usah dikasih maaf, ngapain dimaafkan, enak sekali dia, cukup banyak yang sudah dia lakukan menyakiti kita, kenapa harus mudahnya kita memaafkan dia. Nanti ada yang beri syarat, boleh saya maafkan, tetapi cium kaki saya dulu. Kan dalam Melayu itu syaitannya juga main, Pak. Maafkan tapi suruh cium cemekam dia dulu, Pak. Memaafkan tapi ujuk nmek kata boh, dia ku pemaaf tapi nmek kata boh. Ya, ini perkara-perkara inilah yang Nabi ingin katakan, bahwa Nabi saja sudah dilakukan usaha pembunuhan, ujian untuk pembunuhan, tapi Nabi mengatakan ya sudahlah, tidak usah bunuh, maafkan saja. Nah, inilah akhlak Nabi yang paling tinggi. Nah, jadi luar biasa Nabi kita ini memberitahu kita tentang akhlak yang paling hebat. Salah satunya adalah memaafkan sesama manusia. Makanya Allah akan sebut di dalam Al-Quran yang termasuk ibadur rahman, yang termasuk hamba-hamba Allah, salah satunya adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang suka memaafkan sesama manusia. Maka apa pelajaran kita, kesimpulan kita pada malam ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Hendaknya belajarlah untuk memaafkan, walaupun ada orang
yang pernah menyakiti kita tapi memberi maaf tetap lebih mulia, tetap lebih mulia daripada yang meminta maaf, ya, karena ini sudah masuk sifat seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah waktu Isya. Okey, karena sudah datang waktu Isya, kita cukupkan dan insya-Allah kita sambung di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.